Langsung dengan pemaparan pertama dari Ustadz Abdul Somad. Bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Pertanyaannya, bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Bukan bolehkah, wajibkah? Kalau boleh, boleh, tak boleh. Ini bukan boleh, wajib mengqadha yang masa muda dulu tinggal. Kapan akil balik? Umur 10. Kapan mulai sholat? Umur 20. Berapa tahun tak sholat? 10. Qadha, ganti. Bagaimana caranya? Habis zuhur nanti qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Selama sholat itu tinggal 10 tahun, ganti 2016, lunas 2026. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak percaya Ustadz Somad. Carikan Ustadz lain. Ketik di Google Sarwat Qadha. Sarwat Qadha. Ustadz Sarwat LC, alumni Lipia Jakarta, menulis tentang sholat qadha lengkap. Sarwat Qadha. Saya tak percaya alumni Mesir, itu alumni Libya, murid dari doktor-doktor dari Saudi Arabia, tentang solat qadha. Wajib di qadha. Solat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya menyampaikan solat qadha ini sudah lama. Pertama kali pulang saya sampaikan di Masjid Akramun Nas. Difitnah orang saya. Dia ngomong di radio, kata dia Somad itu sesat, menyampaikan hadis palsu. Datang jamaah ngasih rekamannya ke saya MP3. Coba Ustaz dengar baik-baik. Somad itu sesat, menyampaikan. Saya tak mau berkelahi. Saya tulis makalah lebih kurang 50 halaman. Saya beri ke Dr. Saidul Amin, pimpinan Muhammadiyah. Ustaz, nih kasih ke orang, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kasih kesimpulan. Ini rekaman MP3 dia sudah mengatakan saya sesat. Kalau saya jahat, saya pekarakan dia ini. Bisa dia ini. Saya poldakan bisa dia ini. Tapi saya tak mau. Ini cerita Ustadz sama Ustadz. Saya mau dudukkan sama dia. Nih, sudah saya kasih setahun yang lalu. Sampai sekarang tak ada jawaban. La salam wala kalam. Saya lengkap dalil-dalilnya. Menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tentang qadha. Wajib diganti yang qadha lewat. Tapi bagi yang muda-muda, anak muda, jangan gara-gara qadha ini makanya Ustaz tak mau membahas qadha. Jangan gara-gara qadha ini dienteng-enteng salat. Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kok kenapa tak salat? Alah, rapel aja nanti. Oh, tak bisa. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tapi yang sudah lewat tinggal lama-lama itu wajib diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat itu sendiri. Yang kedua dari Ustadz Adi Hidayat. Apakah salat-salat fardu yang belum dikerjakan saat masa-masa dahulu harus ditebus seperti halnya puasa Ramadan? Tapi para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa karena salat itu ibadah inti yang tidak boleh ditinggalkan dan kemudian melekat kefarduannya bagi setiap muslim, maka setiap orang yang pernah melewatkan salat dalam hidupnya dalam keadaan dia beriman. Ingat, dalam keadaan dia beriman, bukan dalam keadaan sebelum beriman. Ada non-muslim misalnya nggak pernah salat, bersyahadat masuk Islam, nah itu tidak perlu dia memikirkan salat-salat yang dulu yang dia tidak kerjakan dalam keadaan tidak ada imannya. Dengan dia bersyahadat, gugur semua dosanya dan bertobat dalam keadaan yang baik. Karena itu mohon maaf ya, saya agak sedikit lompat sedikit saja. Kalau ada orang mau masuk Islam, itu jangan dibimbing dengan kalimat yang banyak-banyak, apalagi diminta istighfar. Istighfar dulu, Bapak itu salah ya dulu, kenapa baru masuk Islamnya sekarang? Istighfar yang dimohonkan oleh orang yang belum beriman gak akan diterima oleh Allah. Ya jangankan orang gak beriman, orang beriman pun memohonkan istighfar untuk yang tidak beriman gak akan diterima, kecuali dia beriman dulu. Dicepat kalau ada yang mau masuk Islam, langsung bimbing Bismillah, ucapan syahadat seketika. Dengan kalimat syahadat yang diucapkan, dengan taubat yang dia lakukan, gugur semua dosa-dosanya, dibuka lembaran baru. Tapi kalau ada orang sudah beriman, dia sengaja meninggalkan sholat, dia berdosa di situ.
Begitu dia sadar dia bertobat, kata Imam Syafi'i, sedapat mungkin dalam setiap sholat fardunya, selesai sholat fardu yang wajib bagi dia saat itu, dia tunaikan lagi sholat-sholat yang pernah dia kemudian kerjakan dan tinggalkan dulu, dengan niat sholat pengganti yang dulu bisa bersanding dengan sholat-sholat sebelum atau setelah sholat fardunya, sepanjang di situ ada syariat sholat sunnah. Misal qobliyah zuhur ada, ba'diyah zuhur ada. Jadi Anda bisa kerjakan, misal setelah sholat zuhur kan ada ba'diyah 2 rakaat, Anda bisa tunaikan ba'diyah 2 rakaat, atau Anda bisa ganti itu untuk menunaikan sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Jadi setelah ba'diyah 2 rakaat, sholat lagi 4 rakaat mengganti zuhur yang dulu. Ya. Kemudian asar misalnya kan setelah adzan berkumandang kan tiba asar ya. Baik, ada qobliyah asar? Ada sholat mutlak sampai 4 rakaat. Nah, Anda bisa ganti itu dengan menunaikan niat sholat asar yang dulu pernah ditinggalkan. Begitu imam sudah mulai bangkit untuk menunaikan sholat fardunya, Anda tunaikan dengan asar yang sekarang Anda kerjakan. Tapi pada asarnya nggak ada. Jadi jangan Anda menunaikan sholat-sholat pengganti di waktu-waktu yang dilarang. Ya, misal habis sholat subuh, Anda sholat lagi, gitu kan? Habis sholat asar, Anda sholat lagi. Selain bisa keliru, juga bisa menimbulkan fitnah bagi sekitaran setempat yang melihat. Itu siapa sih? Iya ya, kayaknya aliran baru ya. Iya, terlalu soleh ya. Tapi aja nggak begitu, tuh jadi perbincangan. Jelas ya? Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lain berpendapat tidak pernah dia mengganti. Karena dengan tobatnya, dan kalau serius tobat dia lakukan, seperti petunjuk di Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan ayat 18, maka gugur semua kesalahan yang telah dia perbuat. Dia hanya perlu untuk meningkatkan amal soleh yang bisa dia kerjakan. Misal sholat fardu tingkatkan, kemudian dengan menambah sholat sunnahnya. Nggak pernah tahajud, ganti dengan tahajudnya. Tingkatkan bacaan Al-Qurannya, perbanyak sedekahnya. Itu bisa menutup yang dulu-dulu yang pernah dikerjakan. Dua-duanya ini ijtihad dari para ulama, karena dalilnya tidak langsung tegas menyampaikan, itu sangat terbuka. Karena itu ada dua pilihan terbuka bagi Anda. Sekalipun saya pribadi memilih menguatkan pendapat yang kedua. Menguatkan pendapat yang kedua, gitu ya. Jelas di sini? Yang ketiga Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Baik, kita baca fatwa tarjih. Kita baca satu saja atau dua nih? Ya, kita baca. Ini saya ambil dari jilid 1 ya, karena nanti ada jilid 2, jilid 3, jilid 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertanyaannya adalah, setelah sadar, jadi dulu belum sadar. Jadi kalau ada seseorang Islam tetapi tidak melakukan sholat, kemudian sadar dan bertobat, wajibkah ia melunasi, mengqadha sholat yang selama ini ditinggalkan? Kalau wajib, mohon sebutkan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasannya. Baik, ini pertanyaan ditujukan kepada majelis tarjih, dan buku ini diterbitkan oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah. Apa jawabannya? Orang yang beragama Islam tetapi tidak melakukan sholat, padahal tahu bahwa sholat merupakan kewajiban agamanya, maka orang itu termasuk orang yang berdosa karena melanggar kewajiban. Jadi tarjih menyebutkan termasuk melanggar kewajibannya, termasuk orang yang berdosa. Kalau kemudian sadar dan kemudian orang itu bertobat, maka kalau tobatnya diterima, diampuni dosanya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Lebih lanjut lagi, sebagaimana dalam buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh majelis tarjih, orang yang berdosa tidak melakukan sholat, tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang mengharuskan secara tegas harus melunasi dengan melakukan sholat
mengqadha salat yang dia tinggalkan. Jadi di buku tanya jawab agama ini disebutkan bahwasanya tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang mengharuskan secara tegas mengqadha salat yang dia tinggalkan. Lain halnya orang yang meninggalkan puasa, ya kita dianjurkan untuk mengqadha. Demikian pula orang meninggalkan haji karena udzur, maka dapat diqadha, dapat dilunasi yang bersangkutan ketika mampu, atau dapat dilanjutkan oleh orang lain. Tetapi dalam kasus orang yang sholat, maka tidak ada dalil. Mengenai dalil hutang sholat tidak kita dapati, kata majelis tarjih, secara eksplisit. Artinya dengan keterangan yang tegas mengenai mengqadha sholat bagi yang tidak melakukannya, itu tidak ada. Padahal ini termasuk ibadah mahdhah yang kalau mengerjakan harus berdasarkan dalil yang jelas, tidak dapat berdasarkan kias. Artinya dikiaskan dengan menyaur hutang puasa dan haji itu tidak bisa. Kenapa? Karena sholat termasuk ibadah mahdhah. Menurut majelis tarjih mestinya ada dalil yang tegas. Dan di sini tadi disebutkan bahwasanya termasuk ibadah mahdhah harus berdasarkan dalil yang jelas, tidak dapat berdasarkan kias. Sehingga kesimpulannya menurut majelis tarjih, orang yang dulu meninggalkan sholat bertahun-tahun kemudian sadar, maka ketika dia bertobat dia tidak perlu mengqadha sholatnya. Dia banyak istighfar, bertobat, serius, kerjakan sholat dengan tertib, tidak perlu mengqadha. Ini fatwa tarjih seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, kita hanya dianjurkan untuk mengqadha puasa, dan kita juga dianjurkan untuk mengganti yang ketiduran atau lupa. Jadi qadha yang dianjurkan hanya ketika ketiduran atau lupa. Baik, ini fatwa yang kita baca. Cukup satu aja? Baik, cukup nggih? Baik. Yang keempat dari kelompok Salafi, Ustadz Firanda Andirja. Masalah hukum mengqadha salat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat. Jadi salat begini ya, saya maaf ini sudah ya. Jadi salat yang ditinggalkan ada 2. Ada yang karena uzur, contoh lupa, ketiduran, bukan tidur sengaja ya. Yang satunya ditinggalkan karena sengaja, misalnya karena malas. Maka kalau sholat ditinggalkan karena lupa atau ketiduran karena uzur, karena tadi misalnya lupa mandi junub, ya, maka ini sepakat ulama wajib diqadha. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa solatnya atau dia ketiduran, maka hendaknya dia solat tatkala dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan solat karena uzur, maka wajib untuk diqadha. Nah, permasalahan kedua, ini pertama, ini kedua ya. Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan solat karena sengaja, karena malas, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf ya. Jumhur ulama berpendapat ya, harus diqadha. Harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, bahkan tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Terus bagaimana caranya Ustaz kalau 2 tahun saya tidak sholat?
Dulu saya nakal, saya kepala batu, tidak sholat 2 tahun. Caranya dikodok, kata jumhur begini caranya. Di antaranya, ente sholat asar, ente sholat subuh, duhur. Sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, sholat lagi, duhur, sholat lagi, duhur, 2 kali. Selama 2 tahun, maka selesai. Paham? Paham caranya? Ustaz 5 tahun saya tidak sholat. Ya sudah, setiap sholat zuhur lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Selama 5 tahun ente begitu. Selama setahun ya, selama setahun ente begitu. Ya, caranya demikian. Atau kalau tidak, ente setiap sholat duhur sekali lagi. Tapi selama 5 tahun. Paham? Entah ente kumpulkan 5 kali sholat duhur selama setahun, atau ente setelah sholat duhur lagi, tapi anda melakukan ini selama 5 tahun. Dan ini memang berat. Bagaimana Ustaz? Saya baru sadar sekarang Ustaz, 30 tahun saya tidak sholat. Waduh, repot lagi. Gimana cara mengqadha? Tapi kata jumhur harus mengqadha. Saya sendiri, ini masalah khilaf, saya lebih condong pada pendapat kedua. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, percuma dia mengqadha, tidak ada faedahnya. Karena yang disuruh mengqadha adalah yang meninggalkan karena apa? Uzur. Berarti dia bermaksiat, tinggal dia bertobat kepada Allah dan perbanyak sholat sunnah. Tentu ini masalah khilaf, kita harus berlapang dada, tapi saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya tidak wajib qadha karena dia meninggalkan karena malas, ya, karena tidak ada uzur, tapi dia bertobat kepada Allah dan perbanyak sholat apa? Sunnah. Kemudian Ustadz Ansaruddin Ramdhani dari organisasi Persatuan Islam atau Persis. Dari hadis itu para ulama membuat kaidah, diukur dari waktu yang terdekat, gitu saja. Jangan diukur dari waktu yang terjauh, waktu yang terdekat saja. Gitu. Nah, orang baru tobat usia 25 tahun, tidak sholat 10 tahun. Tidak perlu qadha, tidak usah qadha. Tapi sholatlah ketika dia mendapatkan hidayah. Bagaimana dosa-dosa yang sebelumnya? Tobat. 1, menyesal, mengakui, tidak mengulangi, memperbanyak sholat sunnah, tahajud, qobliyah, ba'diyah, rawatib, duha, itu perbanyak sebagai bentuk islah, perbaikan diri. Dan yang terakhir dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran, Dr. Andes Ahmad Sukina. Mohon penjelasannya. Saya pernah melihat tayangan TV yang mana ada tausiah yang disampaikan oleh Ustazah, di mana ada yang bertanya tentang masalah sholat qadha. Di sini yang bertanya itu menanyakan tentang orang yang baru bertobat umur 40 tahun, bagaimana sholatnya? Kemudian 40 tahun, umurnya 40 tahun, baru umur 40 tahun baru bertobat gitu. Oh iya. Kemudian jawaban dari Ustazah tadi, setelah sholat wajib disuruh untuk melaksanakan sholat wajib lagi. Di sini mohon penjelasannya bagaimana? Maksudnya sholat wajib lagi gimana? Jadi kalau sudah melaksanakan sholat duhur misalkan, itu sholat lagi gitu. Sholat duhur lagi. Ya, jadi untuk menyaur sholatnya yang sudah lalu gitu. Jadi nyaur selama 40 tahun gitu ya? Siap, itu. Jadi sholat seperti yang saudara tanyakan tadi tidak ada aturan dalam Islam. Ya, malah Allah mengatakan orang yang tadinya kafir, terus dia menjadi orang Islam, semua dosanya, kekafirannya diampuni semua. Orang kok terus kon nyaur sholat, mau kafir sholat gimana? Dia umur 40 tahun baru dia tobat dari kekafirannya, jadi orang Islam. Semua dosanya ketika kafir itu semua diampuni oleh Allah. Ora gandeng kowe lah di Islam saiki ya salate loro-loro. Itu dari mana itu? Masa salat zuhur 2 kali, asar 2 kali, ya, terus berarti salate loro-loro terus ditane. Enggak ada aturan dalam Islam begitu, enggak ada. Coba dibaca itu surat Al-Anfal 38 tadi. Jadi diampuni, bahagia orang masuk Islam darinya kafir terus jadi Islam itu berbahagia. Semua dosanya diampuni kok. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin.
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya kan? Jadi kalau dia kafir terus tobat jadi orang Islam, semua dosanya diampuni. Kalau udah jadi Islam kafir lagi, nah itu rusak semua amalnya. Jadi kafir lagi, ya sudah sunatullah berlaku, jadi orang kafir. Nah, kalau itu tadi kok ustadzahnya mungkin karena saya yang belum tahu ya, lebih baik tanyakan ustadzahnya tadi dasarnya apa orang sholat dua tadi, karena ya, tobatnya umur 40 tahun terus tiap sholat kan 2 zuhur 2 asar 2 isya 2. Tanyakan itu dasarnya ada apa tidak ya. Kalau itu memang ada tuntunannya, mesti Rasulullah menunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, nah ya jangan dilakukan. Kalau sepanjang saya ngaji sampai hari ini belum mengetahui sholat dua itu. Wong orang jelas orang sholat, ya dah? Dia meninggalkan sholat karena datang bulan ibu umpamanya atau nifas, itu pun tidak suruh mengkodok kok, ya, tidak suruh mengkodok. Nu'maru biqadai shaum wala nu'maru biqadai shalah. Ya. Yang diperintahkan itu mengkodok puasa. Puasa yang ditinggalkan selama datang bulan, selama haid diganti pada hari lain. Tapi sholat yang selama ditinggalkan tidak usah diganti. Padahal itu jelas orang Islam meninggalkan sholat karena haid. Ora kon kodok malah wong kafir. Tobat kon ngodok itu gimana? Maka harus ada dalilnya.